Ini jangan salah ya, takabur. Kalau tak kabur lain lagi urusannya. Tak kabur ya. Ada lagi tawaduk, takwaduk lain juga. Nggak punya waduk tuh, nggak punya waduk. Kalau orang Betawi kalau nggak punya waduk udah paling parah nah. Orang nggak punya waduk ya, itu orang alim ya. Jadi kita harus menyadari ya, sehingga ada istilah ya, ada istilah kalau macan itu kan begitu, setiap hutan ada macannya ya. Di sini ente macan, di sono belum tentu ya. Di sini ente jadi singa, di sono jadi macan ompong ente kan gitu. Artinya itulah, meskipun kita sudah tahu, banyak tahu, tetapi kita tidak boleh takabur. Hadis pertama ya hari ini ya. Kemudian hadis yang kedua ya, hadis kedua ini man ta'allama baban minal ilmi. Ini hadis enak loh, enak nih hadis. Man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar atau mempelajari satu bab saja daripada ilmu. Satu bab itu berapa ya? Satu bab berapa? Satu bab ya, pokoknya bab lah. Bab tentang apa? Wudu ya, materi. Bab tentang sedekah. Yang paling enak bab tentang apa? Harus menikah. Waduh. Ya, yang paling enak itu bab tentang buka puasa, Pak. Ya. Kalau puasanya enak nggak? Enak. Bukannya lebih enak lagi. Ya, bukannya lebih enak lagi. Jadi orang yang mempelajari satu bab dari ilmu ya, kemudian ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, ini yang saya katakan enaknya nih. Dia amalkan itu ilmu yang sudah dia tahu, ataupun dia tidak amalkan, karena afdalah min an yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Nah, lebih afdol daripada dia melaksanakan 1000 rakaat sholat sunnah. Bisa sholat sunnah 1000 rakaat? Kalau kita hitung itu sih dari dulu udah. Tapi kalau sekali ngerjain 1000 rakaat, waduh, 20 rakaat aja ngaso mulu ya. Kalau ada yang lain, enakan yang lain. Lihat imamnya dulu. Wah, ini musola masih ramai, berarti imamnya cepet nih. Ya, saya kadang-kadang kesian pengurus musola, pengurus masjid, gitu kan. Pasang tenda, sewa tenda dari malam pertama. Begitu seminggu lewat, itu tenda nggak kepake, dipakai untuk tukang komai. So, main pinggiran mubazir ya Pak. 20 rakaat juga, setiap salam juga ngukur betis, diukur betisnya. Nah, Pak, betis lu ngapa? Kenapa itu? Sama-sama begitu pijitin betis, baru 20 rakaat. Coba kalau main futsal nggak begitu ya. Ya, jadi orang yang belajar satu ilmu ya, satu bab, kemudian dia mengerti, dia amalkan atau tidak dia amalkan, lebih baik daripada dia melaksanakan sholat 1000 rakaat. Bahkan kalau kita melihat hadis lain, lebih baik daripada dia menyolatkan 1000 jenazah. Pernah sholat 1000 jenazah? Biasa kalau begitu musibah tuh, berarti gempa bumi ya. 1000 jenazah
menyolatkan 1000 jenazah tidak lebih baik daripada mempelajari ilmu, belajar atau menuntut ilmu. Bahkan dilanjutkan lagi itu hadis, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Berapa rumah sakit tuh kita datengin ya, rumah sakit ini apa, Siloam, rumah sakit yang lain datengin demi menjenguk 1000 orang sakit. Pernah nengokin orang sakit? Pernah. Kalau saya nggak mau Pak nengokin orang sakit, suka marah ditengokin. Kalau udah bisa nengok sendiri ditengokin. Mana saya suka tanya temen, si Anu sakit ya? Iya Ustaz, sakit, tapi dia nggak mau ditengokin. Nggak mau tengokin siapa? Saya bilang. Nah, ditengokin marah, patah lehernya ditengokin. Itu keutamaan alim lagi, keutamaan belajarnya. Jadi belajarnya saja sudah memberikan keutamaan seperti itu ya. Ini 1000 rakaat sholat sunnah. Karena banyak Pak, mohon maaf, ini kasus. Ada orang sholat sunnah sesuai kebutuhan dia per saat itu, per kasus. Dia sholat duha, wow. Dia bukan ambil yang 8, bahkan yang 12 dia ambil 12 rakaat. Kenapa? Karena lagi perlu uang. Oh, Allahumma in kana rizqi bis samai wa anzilhu. Ya Allah, kalau rizki saya di langit tolong turunin. Oh, ya, saya bilang kalau dituruninnya mesti hati-hati nuruninnya, ntar ketiban nanti. Tahu ketiban? Ya, tahu. Yang kedua, ya, sholat sunat kalau lagi sedih, haji, ya. Nanti kalau udah selesai juga udah repot kan. Udah selesai, sholat sunatnya selesai, duhanya selesai, tahajudnya rapi. Ya. Ada yang begitu nggak kira-kira? Ada, nggak usah ngaku. Jarang orang yang berbuat salah ngaku, jarang. Kalau yang bebas orang salah, orang salah ngaku penjara penuh. Ya. Jadi banyak yang begitu. Ya, jadi untuk sholat sunnah kita berusaha pertahankan apa yang ada. Selebihnya kita berusaha tambah. Ya, sholat sunat apa yang paling enak? Apa? Duha ada hubungannya rezeki soalnya. Ya, sholat sunat yang paling enggak itu sholat yang 10 rakaat setiap hari, qobliyah dan ba'diyah, yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Itu 10. Habis sebelum asar ada, sebelum maghrib ada, sebelum isya ada. Tetapi yang muakkadah kata Rasulullah itu 10. Namanya al-ashrul muakkadah. Al-ashrul al-muakkadat. Al-ashrul artinya 10. Al-muakkadat yang muakkadat. Saya ulangin lagi, dohor 2, dohor diapit, 2 sebelum dohor, 2 sesudah dohor, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Itu yang muakkadat. Kadang-kadang orang maghrib bertahan, yang sampai sholat, akhirnya sholat maghribnya udah gelap. Habis sholat maghrib pulang. Ini yang kurang tepat.
Maghrib itu yang muakadahnya ba'diyahnya, ya Bu, ba'diyahnya. Ya, Isya juga ba'diyahnya. Ya, laksanakan itu. Kalau apa? Kalau nggak keburu sinetron main, udah keburu sinetron main, udah. Jangankan ba'diyah, sholat Isya-nya aja terburu-buru sambil dengerin waladhdallin amin. Ngapain? Kirain husuk kali. Oh, dengerin sinetron. Ya tinggal. Sholatnya pas iklan. Sholatnya pas iklan berapa menit cuma? Ya. Kalau lagi nonton iklannya pengen jangan banyak-banyak, lagi sholat iklannya banyak banyakin pakai ngomong lagi banyakin, ya Allah apa urusannya. Tahu aja ya. Ya baik ya, jadi mempelajari ilmu baik dia amalkan atau tidak ya, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi kalau di dalam kitab syaratnya ada syarat, kitab ini kan ada syaratnya ya, kalau mau baca boleh silakan. Dalam kitab syarahnya, orang yang menuntut ilmu kemudian dia sudah dan dia mengamalkan, maka la'anahul ilmu akan melaknatnya. Ya, orang yang sudah tahu sholat itu wajib, dia udah tahu ilmu tentang sholat, dia udah ngerti waktu-waktu sholat yang 5 waktu dia udah ngerti ya, tetapi dia tidak mau juga sholat, la'anahul ilmu, jangan sholatnya, ilmunya saja sudah melaknatnya ya, ilmunya saja sudah melaknatnya. Orang yang sudah tahu puasa wajib tapi dia gak pernah mau melaksanakan puasa, maka ilmunya melaknatnya dan puasanya juga melaknatnya ya. Ini soal ilmu. Jadi ilmu itu satu sisi memberikan kebaikan, mengangkat derajat seseorang kalau diamalkan, tetapi ilmu yang tidak diamalkan juga akan merendahkan dan menjerumuskan seseorang ya. Makanya pantas dulu ada pepatah bahasa Arab ya, al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Al ilmu bila amalin, ilmu yang tidak dibarengi dengan amal atau ilmu yang tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah, cuman bikin sampah. Cuman bikin sampah, kalau bahasa orang kampung saya, pohon yang nggak berbuah cuman daunnya doang, namanya betin. Ngerti nggak? Maksudnya ngerti nggak? Oh berarti orang-orang baru semua, cuman saya doang yang ngerti ya. Itu banyak sampah, ada rumah gak dihapus-hapuin, itu namanya di rumah banget ya. Pekarangan banyak rumput liar gitu, begitu dilihat ini kebun banget tuh begitu. Jadi ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, cuma daunnya doang jatuh, betin aja, bukan ngeribetin, bukan ya, ya. Jadi tetap prinsipnya kita belajar ilmu adalah untuk kita amal. Oh saya kan udah sholat, saya kan udah puasa ya, saya udah sedekah. Nah, ilmu kita akan membuat sholat kita meningkat nilainya. Ya, saya kan udah sedekah,
ilmu kita akan membuat sedekah kita lebih tepat sasarannya. Kan ibadah enak itu kan gede pahalanya, tepat sasarannya. Sedekah pahalanya gede, tapi kalau sasarannya nggak tepat juga kurang enak, kurang manfaat. Tapi kalau cuma sasarannya tepat, sedekahnya kecil, nggak juga. Nah kan orang dari dulu sedekah yang penting ya, biar kecil asal ikhlas. Kayak yang di TikTok doang gitu. Nah gara-gara orang ngasih dia 10.000 kan, masukin ke kotak amal. Waktu dia ngambil duit 10.000, duit cepekannya kan jatuh kan gitu. Duit 100.000-nya jatuh, udah ngambil dengan amal gitu. Ada bapak-bapak di belakang, maksudnya mau bilangin, Pak, duit bapak jatuh 100.000. Dia sangka ini bapak minta tolong masukin ke kotak amal 100.000. Dia masukin. Bapak kira, loh kok dimasukin Pak? Itu duit bapak tadi jatuh. Coba kalau kita di posisi begitu, kira-kira apa yang kita lakukan? Ada kan benar begitu? Ya. Makanya kalau guru saya dulu kalau soal sedekah dia punya dua, ya, doa sedekah dua. Satu bismillah, yang kedua wabil paksa. Bismillah wabil paksa, bukan bismillahnya nggak bagus, kita nih udah bismillah tetap aja. Ya. Tapi kalau wabil paksa selesai urusan. Bismillah wabil paksa udah belaga kalian dah, gini aja. Padahal gue wajar gue doa terus gue makan gak makan. Itu Pak sedekah ilmu. Nah, jadi jangan takut kita kehilangan yang berharga dengan kita belajar. Karena semakin kita belajar, semakin kita bagus. Apalagi bacaan Qurannya tambah bagus. Ya, makanya sering saya katakan kepada orang yang udah belajar ngaji qiraat, jangan cuma pakai qiraat ketika lagi ngaji di luar sholat. Justru saat sholat tampilkan bacaan Quran kita yang paling bagus, yang paling fasih. Kalau soal indah mah itu soal telinga, tapi soal fasih itu urusan kita. Jangan udah belajar baca alhamdulillahirabbil alamin, sholat biasa aja, apa artinya? Itu kan namanya nggak bawa kepada peningkatan ibadah. Sama juga yang cewek, yang ibu-ibu udah belajar kursus masak, kursus masak. Tapi selalu sahabat cari suaminya di rumah ribut, ini masakan kurang deh. Padahal udah belajar kursus masak. Buat apa kursus masak kalau masakan kita nggak tambah enak? Ya Bu ya, itu belajar ilmu tuh begitu. Ya, jadi harusnya menambah amal. Meskipun sholatnya tetap 4 rakaat, sunatnya nggak nambah-nambah, tetapi kualitasnya, bobot dari amal itu yang kita inginkan. Ya, bobot dari amal yang kita inginkan. Nah, itu hadis yang kedua. Selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man zara aliman faka'annama zarani. Nah, ini luar biasa. Ada yang suka ziarah, ziarah ke makam-makam gitu, suka yang wali-wali. Dulu saya suka dipesan sama guru-guru saya, kalau mau ziarah wali songo atau yang lain-lain, jangan cuma yang mati saja yang diziarahi, cari beberapa guru ziarah, itu lebih afdol. Ternyata ini di sini jawabannya. Man zara aliman
orang yang berziarah kepada seorang alim faka'an nama zaroni, maka sama saja dengan dia berziarah kepadaku. Bayangkan gak berziarah dengan Rasulullah, berziarah kepada Rasulullah, bayangin gak kira-kira ya, dulu pernah Pak, ada beberapa yang ditanya, kalau Anda bisa bertemu dengan Rasulullah, apa yang Anda lakukan? Oh, saya akan minta banyak supaya Rasulullah doain saya. Ini gimana? Saya akan belajar banyak. Yang satu hebat Pak, bagaimana ya Anda bayangkan ketika Anda bertemu dengan Rasulullah, saya nggak sanggup Pak, ini ternyata yang lain, saya nggak sanggup untuk menatap wajah Rasulullah. Bagaimana saya sanggup? Bagaimana saya sanggup? Jadi kalau saya bisa bertemu dengan Rasulullah, pasti saya tidak akan bisa berbuat apa-apa, boro-boro minta doa, minta apa. Berhadapan dengan Rasulullah saya nggak sanggup. Ternyata ini orang yang penghayatannya luar biasa. Ya, kalau kita coba ketemu presiden meminta apa kita? Sampai itu cerita lama sebelum pandemi. Proyek masih sepeda aja, sepeda udah 5 biji di rumah. Ya, itu kira-kira begitu. Karena kita apa? Karena di pikiran kita cuma ada minta. Tetapi orang ini satu luar biasa. Saya tidak akan sanggup berada di hadapan Rasulullah. Ya Pak, saya tidak akan sanggup berada di hadapan Rasulullah. Jadi artinya ya,